Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya pada IPA Fisika, yaitu materi pengukuran panjang. Mengukur dalam bahasa Inggris adalah to measure. Di sini ada kegiatan mengukur. Yang pertama, mengukur dengan jengkal. Yang kedua, mengukur menggunakan tongkat. Yang ketiga, mengukur menggunakan neraca. Jadi ini adalah kegiatan untuk mengukur. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Kemudian alat ukur, alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam fisika. Pada umumnya ada 3 alat ukur yang sering kita gunakan. Yang pertama, alat ukur panjang, alat ukur massa, kemudian ada alat ukur waktu. Pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai alat ukur panjang, kita akan bahas satu persatu. Alat ukur panjang yang pertama adalah mistar atau penggaris. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Dari mana itu kita tahu? Karena di sini skala-skala pada mistar ini adalah skala 0, ini dia 0, kemudian ini 1. Di antara 0 sampai 1 itu ada 10 garis. Jadi kalau kita bagikan 1 cm dibagikan dengan 10 itu sama dengan 1 mm atau 0,1 cm. Dari situ cara menemukan skala terkecil dari penggaris. Berikutnya ketelitian sama dengan 0,5 mm atau 0,05 cm. Dari mana menentukan ketelitian? Menentukan ketelitian itu adalah setengah dari skala terkecil. Begitu cara menentukan ketelitian. Oke, berikutnya di sini ada gambar contoh pengukuran menggunakan mistar. Untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, kita harus tahu kalau sudut pengamatan itu harus tegak lurus. Ini diperhatikan karena ini sangat mempengaruhi nanti hasil pengukuran. Oke, tegak lurus dengan objek dan mistar. Di sini cara mengukur menggunakan mistar yang benar adalah kita mulai dari angka 0 pada mistar. Kita mulai dari angka 0, kemudian setelah kita luruskan, kita perhatikan di bagian akhirnya itu. Ini adalah bagian akhir dari si benda itu. Baik, maka hasil pengukurannya adalah sampai di 3, nah ini dia ya. Begitu cara menggunakan mistar yang benar. Alat ukur panjang yang kedua ada disebut dengan jangka sorong. Kenapa disebut jangka sorong adik-adik? Karena bisa disorong. Apa yang disorong? Ini adalah bagian rahang yang bisa disorong ya. Kemudian rahang yang tetap bagian yang ini. Yang sebelah kiri ini adalah bagian jangka sorong yang tetap. Sementara yang bisa disorong adalah bagian yang ini. Yang ini yang bisa disorong. Oke, sekarang kita akan membuat apa itu bagian-bagian dari si jangka sorong. Yang pertama, rahang. Ini adalah rahang, tetapi rahang ini ada 2, rahang tetap dengan rahang geser atau sorong. Jadi rahang tetap ini dibagi 2 lagi. Ada yang disebut rahang tetap bawah. Kemudian yang bagian atas, rahang tetap atas. Kemudian ini adalah rahang sorong bawah dan yang ini adalah rahang sorong atas. Kemudian benda yang akan kita ukur itu diletakkan di sini adik-adik. Ini dia ya. Ini adalah benda yang kita ukur. Berikutnya ada tombol pengunci. Ini nih tombol pengunci. Fungsi dari tombol pengunci itu adalah supaya benda yang kita letakkan atau yang kita ukur itu dia tidak bergeser, tidak goyang, tidak jatuh. Jadi dia bisa pas di rahang itu tadi. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan skala
nonius. Skala nonius itu adalah skala yang ditunjukkan oleh si rahang geser. Kemudian skala utama. Skala utamanya adalah yang ini adik-adik. Yang sepanjang inilah disebut dengan skala utama. Berikutnya ada tangkai yang ini bisa disorong juga. Disebut dia dengan tangkai ukur kedalaman. Itu nanti sesuai dengan fungsinya ya. Di sini ada fungsi dari jangka sorong. Yang pertama untuk mengukur diameter dalam tabung, mengukur diameter luar tabung, mengukur kedalaman tabung. Kita perhatikan kembali gambar dari jangka sorong. Di sini adik-adik, ini rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur diameter luar tabung. Nah, yang ini ya. Berikutnya, kalau rahang atas yang ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam tabung. Kemudian, untuk yang ini mengukur kedalaman tabung. Jadi bisa kita geser dia ke arah kanan. Disitulah kita gunakan untuk mengukur kedalaman tabung begitu. Berikutnya ketelitian si jangka sorong 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi si jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama skala utama dan skala nonius. Kita perhatikan skala utamanya tadi di sini adik-adik. Kemudian skala noniusnya yang akan ditunjukkan oleh si rahang geser begitu. Berikutnya menentukan ketelitian pada jangka sorong. Menentukan ketelitian pada jangka sorong, skala terkecil pada rahang tetap dibagikan dengan jumlah skala pada rahang geser. Itu dia ya. Kemudian bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong? Yaitu skala utama pada satuan cm ditambahkan dengan satuan nonius, kalikan dia dengan ketelitian dalam satuan milimeter. Jadi satuan sentimeter ini kita ganti dengan milimeter supaya bisa kita jumlahkan, atau satuan milimeter ini kita ganti menjadi satuan sentimeter supaya bisa dijumlahkan ya. Oke, di sini kita akan menentukan berapa besar hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Ini hasil pengukuran dari jangka sorong ya adik-adik. Perhatikan cara mengukurnya, cara membacanya. Tadi kan skala utama. Skala utama tambahkan dengan skala nonius ya, kalikan dia dengan ketelitian ya, begitu dia. Kalikan dia dengan ketelitian, maka itulah yang menjadi hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama kita akan menentukan skala utama. Cara menentukan skala utama diperhatikan di adik-adik, ini adalah bagian atas adalah skala utama. Caranya adalah perhatikan angka 0 pada skala nonius. Ini adalah angka 0 pada skala nonius ya. Maka batas untuk skala utama adalah tepat satu garis di samping kiri angka 0 ini, tepat satu garis. Berarti skala utamanya adalah di sini. Oke ya, ini adalah 4, ini 5, maka ini 4,5. Jadi di sini 4,6 cm. 4,6 cm. Jadi 4,6 cm kita buatkan dalam milimeter, maka sama dengan 46 mm. Kemudian kalikan dengan skala nonius. Cara membaca skala nonius adik-adik, lihat yang berimpit garisnya antara skala utama dengan skala nonius. Yang berimpit artinya segaris seperti ini. Jadi tepatnya dia di angka 4. Jadi 4 kita kalikan dengan ketelitiannya adalah 0,1. Maka 0,4 ya. Jadi 46 tambahkan dengan 0,4 maka hasilnya adalah 46,4 mm. Begitu cara menentukan hasil pengukurannya ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke mikrometer skrup. Ini adalah gambar dari mikrometer skrup.
dan di sini ada bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama itu ada disebut dengan poros tetap, yang ini poros tetap. Kemudian ada yang disebut dengan poros geser, ini poros geser. Kenapa dia dikatakan geser? Karena memang dia bisa bergeser nanti, bergeser ke arah kiri ya. Kemudian skala utama, yang ini skala utamanya. Kemudian skala noniusnya adalah bagian yang ini. Kemudian ada pemutar, ini pemutar. Kemudian ada pengunci. Pengunci fungsinya adalah untuk mengunci sesuatu yang kita ukur. Yang kita ukur itu diletakkan di sini ya. Nah, di sini dia. Jadi akan dijepit oleh poros tetap dengan poros geser. Fungsi dari mikrometer sekrup adalah 1. Mengukur ketebalan benda yang tipis. Kemudian mengukur panjang benda yang kecil. Berikutnya yang ketiga adalah mengukur diameter luar benda yang kecil. Seperti apa adik-adik? Mengukur ketebalan benda yang tipis ini seperti mengukur logam yang sangat tipis ya. Kemudian cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer sekrup yaitu skala utama dalam satuan milimeter ditambahkan dengan skala nonius kalikan dengan ketelitian dalam satuan milimeter. Di sini kita bisa lihat perbedaan jangka sorong dengan mikrometer sekrup. Skala utama pada jangka sorong itu adalah sentimeter, sementara pada mikrometer sekrup itu sudah dalam milimeter. Jadi tidak perlu lagi diubah di dalam perhitungan. Kemudian skala noniusnya itu juga sudah dalam satuan milimeter. Baik adik-adik, di sini kita akan menentukan berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup. Caranya masih sama dengan pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama adalah skala utama tambahkan dengan skala nonius kalikan dia dengan ketelitian. Oke, di sini bagaimana mencari skala utama? Skala utamanya adalah yang ini. Ya, diperhatikan. Kemudian ini adalah batas dengan skala nonius. Berarti nilai dari skala utamanya itu adalah yang ini. 4,5. Itu dia ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. 4,5. Satuannya apa? Satuannya sudah dalam milimeter. Oke. Kemudian ditambahkan dengan skala nonius. Skala noniusnya itu adalah yang segaris antara skala utama dengan skala nonius. Kalau kita perhatikan di sini, adik-adik, ini adalah skala utama, maka yang tepat dia segaris di antara pertengahan 27 dengan 28. Maka kita buatlah itu 27,5. Kemudian kita kalikan dia dengan ketelitian. Ketelitian dari si mikrometer adalah 0,01 milimeter ya. Jadi di sini kita sudah tinggal menjumlahkan 4,5. Ini sama-sama milimeter ya. Tambahkan dengan 27 kali 5,5 kali 0,01. Berarti 0,275 milimeter ya, 22. Oke. Jadi 4,5 tambah 0,275 itu sama dengan 4,775. Satuannya adalah milimeter. Bagaimana? Gampang ya. Baik, begitu dia cara menentukan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Ini dia contoh berikutnya.
hasil pengukurannya di sini atau hasil pembacaannya adalah 13,5 mm. Kita lihat dari mana ya? Ini kan 13 nih. Tapi kan masih ada satu garis di sini. Kayak ini loh, 12, kemudian di sini 12,5, ini 13. Berarti yang paling dekat dia dengan nonius itu pasti 13,5. Ya, itu sebagai skala utama dalam satuan milimeter. Kemudian di sini kita akan membaca skala nonius. Skala noniusnya adalah yang ini. 15, 16, 17. 17 kalikan dia dengan 0,01, maka hasilnya 0,17 mm. Setelah dijumlahkan maka 13,67 mm. Begitu adik-adik. Baik, di sini ada soal yang bisa kita kerjakan. Di sini kita akan kerjakan sama-sama nomor 1, tapi untuk 2 dengan 3 itu kamu kerjakan sendiri. Baik, masih ingat ya bagaimana cara hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, kita tuliskan di sini HP. HP itu adalah hasil pengukuran. Sama dengan apa? Skala utama tambahkan dengan skala nonius kalikan skala nonius kalikan dia dengan ketelitian ya. Oke, supaya lebih gampang nanti kita buat satuannya dalam milimeter aja. Yang pertama, cara menentukan skala utamanya adalah perhatikan skala angka 0 pada skala nonius. Kita buatkan seperti ini. Ini adalah batas untuk skala utama. Maka batasnya yang mana ini? Ini adalah batasnya yang garis terakhir di sini. Kalau ini adalah 5, ini 6, berarti satu skala itu 1 gitu ya. Jadi 5,5, 5,6, 5,7 cm. Sentimeter itu kita ganti ke milimeter biar lebih gampang. Berarti sama dengan 57. Satuannya adalah milimeter. Oke, ditambahkan dengan skala nonius. Sekarang kita akan membaca skala nonius. Cara membacanya adik-adik, lihat dia yang segaris antara skala utama dengan skala nonius. Segaris seperti ini. Nah, dia tidak saling timpa ya, segaris. Jadi yang kita perhatikan di skala nonius, apakah angka 1 ini segaris? Tidak. Angka 2 segaris? Tidak. Angka 3 segaris? Tidak. Angka 4 segaris? Hampir segaris. Tetapi boleh kita lihat yang tepat lurus dia. Jadi yang tepat lurus itu berada di angka 5. Maka kita tuliskan 5. Kemudian berapa tadi ketelitian dari si jangka sorong? 0,1 ya. Oke, kita buat kali 0,1. Satuannya di sini sudah dalam satuan milimeter. Baik, 57 mm ditambahkan dengan 0,5 mm, maka hasilnya sama dengan 57,5 mm. Oke, begitu dia adik-adik cara menentukan hasil pengukuran pada jangka sorong. Untuk nomor 2 dengan nomor 3 silakan dikerjakan sendiri. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1, tetapi nomor 2 dengan nomor 3 dikerjakan sendiri. Masih sama dengan jangka sorongnya. Yang pertama kita tuliskan adalah HP, ini adalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambahkan dengan skala nonius, kemudian dikalikan dengan ketelitian. Itu sama dengan skala utamanya itu, kalau kita perhatikan, ini adalah skala utama. Di sini adalah 1, kemudian di sini kan masih ada garisnya. Berarti skala utamanya adalah 1,5. Satuannya apa? Adik-adik belum lupa ya, satuannya adalah milimeter. Kemudian ditambahkan dengan skala nonius. Skala noniusnya yang mana? Kita perhatikan batasnya. Ini adalah batas dari skala nonius. Ini 15, 16, 17,
18. Berarti 18 kalikan dengan ketelitian. Ketelitiannya tadi adalah 0,01. Satuannya apa? Milimeter ya. Baik, kalau sudah sama satuannya, maka kita tinggal menjumlahkan. 1,5 mm, 1,5 tambahkan dengan 0,18 milimeter. Ini 22 mm ya. Maka hasilnya sama dengan 1,6. 5 tambah 1 ya. 68 milimeter. Baik, begitu dia cara menentukan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Oke adik-adik, nomor 2 dengan nomor 3 silakan dikerjakan sendiri. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali.